Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Seperti janji aku di video sebelumnya, bahwasanya masih beberapa video ke depan masih ada buku-buku filsafat yang ingin saya review, ingin aku review. Meskipun bukan filsafat secara mendalam, masih berkaitan dengan kulit luarnya dari filsafat. Nah, buku ini kayak buku pengantar, tetapi beliau penulis tidak mau mengatakan bahwasanya buku ini buku pengantar filsafat, tetapi beliau mengatakan buku sebelum pengantar, ya, sebelum pengantar filsafat. Tetapi isinya tetap menurut aku bukunya ini masih buku pengantar filsafat. Nah, bukunya bisa dilihat sebelum filsafat, judul bukunya. Penulis Fahrudin Faiz. Pasti teman-teman yang bermain Instagram atau sering-sering buka ngaji filsafat, pasti nama Fahrudin Faiz tidak asing lagi. Atau untuk orang-orang yang sudah sering dengar, beliau ini bisa dikatakan ahli filsafat, seorang dosen di UIN Yogyakarta. Terbitan dari MJS Press. Ini MJS Press. Di bagian samping ada judul buku, penulis dan penerbit MJS Press. MJS Press ini kayak forum yang aku tahu, ya, forum mengkaji filsafat dari sang pembicara Fahrudin Faiz. Nah, di bagian belakang ada kategori bukunya, ada filsafat, dan di bagian atasnya ada sinopsis dari bukunya, filsafat, pengantar filsafat atau sebelum filsafat. Bisa dilihat desain bukunya menggambarkan beberapa orang yang kayaknya membuka goa yang bernama Goa Filsafat, dan orang ini atau orang-orang yang belajar filsafat. Aku nangkapnya begitu. Nah, kita lihat isi dari bukunya. Cetakan kelima, Oktober 2019. Jenis buku filsafat dengan tebal buku 210 halaman, segi 210 halaman lebih lah. Dan untuk ukuran bukunya 13 cm dikali 20 cm lebih sedikit, segini. Dan di sampingnya ada daftar isi dari buku sebelum filsafat ini, bisa teman-teman lihat. Nah, untuk harga dari buku sebelum filsafat ini, untuk harga normalnya itu sekitar 70.000. Untuk harga kemarin diskon, kalau nggak salah 52.500 satu buku ininya. Untuk isi dari buku sebelum filsafat, isi bukunya ini, buku ini berisikan atau ajakan untuk teman-teman yang masih awam dan juga tertarik dengan filsafat untuk belajar filsafat. Nah, buku ini seperti yang aku katakan tadi di awal, bahwasanya beliau tidak mau mengatakan buku ini adalah pengantar filsafat, tetapi beliau ingin mengatakan bahwasanya buku ini adalah buku sebelum pengantar filsafat. Gitu ya. Nah, untuk isi dari buku ini hampir sama dengan buku yang aku review di video sebelumnya. Kalau nggak salah bukunya Berpikir Seperti Filosof. Nah, hampir sama isinya dengan buku itu. Tetapi kalau menurut aku buku ini lebih padat muatannya. Yang dimaksud padat muatannya di sini, mulai dari cara membaca buku-buku filsafat diterangkan di buku ini, terus cara menafsirkan dari setiap buku filsafat, dan tidak lupa buku ini menjelaskan bahwasannya untuk belajar
sebuah buku filsafat harus mengetahui histori atau latar belakang dari sang penulis bukunya, atau di masa lalunya penulis ini apakah ada peperangan atau ada konflik rumah tangganya, dan masih banyak lagi diterangkan di dalam buku ini tentang cara atau tips dan trik belajar filsafat atau belajar membaca buku-buku filsafat. Yang seringkali teman-teman ketika membaca buku filsafat, dan juga aku sendiri khususnya ketika membaca buku filsafat itu masih kebingungan, ini yang dimaksud bukunya apa, kok kayak ngambang. Nah, di buku ini akan dijabarkan cara mengambil kesimpulan atau menyimpulkan dari sebuah buku yang biasanya atau kadang ada buku yang tidak memberikan kesimpulan di akhir bukunya. Aku di sini tidak berusaha membandingkan dari buku sebelum filsafat dengan buku sebelumnya atau buku berpikir seperti filosof. Hanya saja aku ingin memberi opini aku berusaha secara objektif, meskipun diterangkan di buku ini bahwasanya objektivitas itu hampir mustahil 100%. Masih ada sisi-sisi subjektivitas dari setiap komentar seseorang. Nah, kalau di buku ini bukunya lebih tidak ada guyonannya, sedangkan di buku sebelumnya, di buku berpikir seperti filosof masih ada unsur guyonannya ketika menjadi filosof yang sering kita anggap nyeleneh dan masih banyak lagi. Tapi buku ini menurut aku murni cara belajar filsafat dan menjadi seorang filosof atau juga menjadi ahli filsafat. Nah, yang kita tahu sebagai orang awam biasanya mendefinisikan filsafat adalah ilmu yang elit, ilmu yang eksklusif, ilmu yang sukar dipahami dan jelimet. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya filsafat adalah ilmu langit, ilmu yang sukar dipahami. Pemikiran seperti itu sebenarnya kurang tepat, karena setiap bidang ilmu itu pasti ada kejelimetannya atau keruwetannya atau pokoknya membuat kita bingung. Tetapi sebenarnya yang membuat kita bingung itu kita masuk ke sebuah bidang atau langsung terjun ke sana tanpa memasuki perlahan. Bisa masuk dari gerbang. Misal ya, contoh, kita mau bertamu ke rumah, kita enaknya masuknya dari gerbang atau neken bel dulu, masuk gerbang, terus rumah, baru isi rumahnya. Nah, itu mudahnya. Tetapi kasarnya, saya ibaratkan ya, cuma aku ibaratkan, ketika kita langsung nyelonong ke rumah dengan membawa tangga, ngambil tangga langsung ditaruh di atas genteng, masuk rumahnya lewat genteng, pastinya akan kesulitan ketika kita belajar sebuah ilmu. Nah, itu ada kaitannya dengan belajar filsafat. Kebanyakan teman-teman dan juga aku pertama membaca filsafat itu langsung melihat pemikiran Plato, pemikiran Aristoteles, pemikiran Thales, Martin Heidegger, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu filsafat yang bisa dikatakan dalam atau juga pemikirannya sangat-sangat holistik dan komprehensif. Sebenarnya nggak salah belajar langsung ke sana, tetapi sebagai orang yang awam pasti kebingungan, pasti itu. Bisa dikatakan enaknya itu masuknya dari perlahan dulu, dari step by step, mulai dari pengantar, terus pokoknya pasti teman-teman lebih tahu akan hal itu. Secara bahasa, seperti yang aku katakan di video sebelumnya, atau teman-teman juga bisa tahu, filsafat itu yang aku tahu diambil dari bahasa Yunani, Philo dan Sophia. Philo adalah cinta dan Sophia adalah kebijaksanaan. Bisa digabungkan bahasanya cinta kebijaksanaan. Cinta
kebijaksanaan yang mencari sebuah kebenaran. Nah, dalam buku ini Pak Fahrudin Faiz ingin mengatakan bahwasanya filsafat itu tidak ruwet yang dibayangkan. Filsafat itu tidak setinggi apa yang dikatakan oleh orang-orang. Bahwasanya filsafat itu sebenarnya mudah sekali dipahami dengan bahasa yang menurut kita gampang dipahami. Pak Fahrudin Faiz mengatakan bahwasanya filsafat adalah kisah pergumulan dan perjuangan manusia dalam memahami dunia dan eksistensi serta esensi hidupnya. Begitu akal dan pikiran manusia berfungsi, saat itu pula aktivitas berfilsafat dimulai. Nah, secara garis besar apa yang aku tangkap di sini bahwasanya Pak Fahrudin Faiz ingin mengatakan proses mendayagunakan akal, pikiran atau akal budi untuk tindakan seperti berpikir, merenung dan berefleksi untuk menemukan sebuah kebenaran. Nah, itu namanya berfilsafat yang aku pahami dalam buku ini. Sebenarnya setiap orang itu adalah filosof atau setiap orang sudah berfilsafat dengan kadar-kadar yang mungkin berbeda-beda. Misal anak kecil. Sebenarnya anak kecil ketika menanyakan kenapa aku makan dan alasannya aku makan untuk apa. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, universal, holistik dan komprehensif. Nah, pertanyaan seperti ini yang seringkali dianggap sebagai filsafat, dan benar itu sebenarnya belajar filsafat secara mendasar. Tetapi ketika kita sudah besar, kita malah tidak berusaha menjawabnya, tetapi dianggap sudahlah, mengikuti arus saja, karena pertanyaan seperti itu nggak penting. Kita kan cuma hidup sebentar di dunia, terus mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita atau sosial historis dari sebuah kehidupan. Aku tidak bisa menjabarkan secara jelas di buku ini karena akan memakan durasi waktu yang cukup panjang. Saya ingin mengatakan bahwasanya dari bab 1 sampai bab 14. Nah, 1 sampai 14 ini adalah cara bagaimana belajar filsafat yang baik, cara menjadi seorang filosof. Dimulai dari apa itu filsafat, terus mengapa harus filsafat, sampai kepada petak-petak sawah filsafat seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, dan masih banyak lagi. Biasanya ketika ontologi sudah bisa dikatakan sudah dipelajari, masuk ke bidang epistemologi. Epistemologi sudah masuk ke aksiologi. Nah, aksiologi nanti dijabarkan dengan dua paham, yaitu etika dan estetika. Satu lagi yang kelewatan adalah logika. Nah, logika ini nanti juga akan diberi kayak waktu lebih dalam. Nyawa dari filsafat adalah logika dan epistemologinya, dan lainnya adalah penopangnya. Gitu ya aku pahami. Terus nanti ketika sudah selesai itu nanti bisa masuk ke bidang-bidang filsafat lainnya seperti filsafat politik, filsafat bahasa, filsafat, masih banyak lagi filsafat yang lain. Dan bagaimana sikap mental yang harus disiapkan dari seorang filosof atau seorang yang ingin belajar filsafat ketika memasuki dunia filsafat. Terus sampai kepahaman dari membaca dan menulis teks-teks filsafat, dan tidak lupa cara beriman sambil berfilsafat diterangkan di buku ini. Terus di bab 15 atau bab terakhir ini menjelaskan atau memberikan quotes-quotes dari beberapa filosof, mulai dari yang awal banget yang aku tahu dari Thales, Plato, Socrates,
René Descartes sampai ke Martin Heidegger, terus Carl Gustav Jung, Erich Fromm, dan masih banyak lagi. Di belakang epilog ini menceritakan ada seorang mahasiswi filsafat, muridnya dari Pak Fahrudin Faiz, yang bernama Umi Hafsah, kuliah dari S1 dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga sebagai pegiat literasi di MJS Project. Nah, beliau Mbak Umi Hafsah ini mengatakan suka duka ketika belajar filsafat, mulai dari ketika masuk pertama S1 filsafat sampai kepada ketika menjadi mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan dari beberapa temannya dan beberapa saudaranya. Apa yang membuat dia masuk ke jurusan filsafat, atau apa yang akan diambil ketika nanti sudah lulus dari filsafat, ya itu nanti diterangkan di buku ini di epilog 2 hal dari belajar filsafat. Mungkin itu saja review dari buku Sebelum Filsafat karya Fahrudin Faiz, yang menurut aku bahasanya cukup enak dibaca, sistematis, terus sambil ngopi-ngopi lah, enak dibacanya. Dan untuk video selanjutnya bisa ditunggu teman-teman. Untuk kali ini sekian. Bisa ada komentar, atau jika ingin ada buku yang di review bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.